Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu. Oke? Teman-teman, pada hari ini Romo Pras mau mengajak kalian semua untuk belajar, yaitu melanjutkan pelajaran penerimaan sakramen penguatan, yaitu pelajaran yang ke-17. Oke, sekarang kita buka bersama-sama buku kita masing-masing di pelajaran yang ke-17. Kita buka buku kita di pelajaran yang ke-17. Di pelajaran yang ke-17, kita akan belajar mengenai mengejar keutamaan dan memohon karunia Roh Kudus, yaitu mengejar keutamaan dan memohon karunia Roh Kudus. Dari judulnya saja kita sudah tahu bahwa dalam pelajaran yang ke-17 ini kita diajak untuk mengetahui apa itu keutamaan dan apa itu karunia Roh Kudus. Bagaimana kalau kita sekarang mohon karunia Roh Kudus supaya kita bisa pindah tempat? Kira-kira bisa ya? Kita coba. Roh Kudus, semoga pada hari ini dan saat ini juga Romo bisa pindah tempat. Boom! Boom! Wah, ternyata Roh Kudus membawa Romo di dalam gereja. Pasti kalian rindu ya untuk datang ke gereja lagi. Sama seperti Romo rindu kepada kalian, sarangi. Oke, teman-teman yang terkasih, kita mulai pelajaran kita. Kita sebagai manusia itu pasti pengen mendapatkan kebahagiaan. Ya nggak sih? Pasti kita pengen mendapatkan sesuatu yang membuat kita itu bahagia dan gembira. Misalnya, Romo tanya kepada kalian, kebahagiaan kalian apa sih? Misalnya ada yang menjawab, Romo, kebahagiaanku tuh satu, kalau aku naik kelas. Romo, kebahagiaanku tuh kalau misalnya aku ditraktir sama temanku. Romo, kebahagiaanku itu kalau misalnya aku diajak berlibur ke Tawangmangu sama bapak ibu. Romo, kebahagiaanku itu kalau setiap minggu boleh ke gereja lagi. Atau Romo, kebahagiaanku itu adalah ketemu sama Romo Pras. Iya, oke. Setiap manusia pasti ingin mendapatkan kebahagiaan. Tapi seringkali kita hanya ada dalam kebahagiaan di tataran kebahagiaan manusiawi yang sementara. Dan kebahagiaan yang paling utama adalah kebahagiaan yang sejati, yaitu ketika hati kita merasa damai, bertemu secara rohani dengan Kristus Tuhan kita. Nah, kebahagiaan sejati itu dapat kita capai ketika kita melaksanakan 4 keutamaan kardinal. Apa itu 4 keutamaan kardinal? 4 keutamaan kardinal itu adalah yang pertama kebijaksanaan, yang kedua adalah keadilan, dan ketiga keberanian, dan keempat adalah penguasaan diri. Ada 4 keutamaan kardinal. Apa saja tadi yang Romo katakan? 1, oke benar, kebijaksanaan. 2, oke keadilan. 3, oke keberanian. Dan 4, penguasaan diri pintar. Nah, teman-teman, selain ada 4 keutamaan kardinal, gereja juga memiliki 3 keutamaan rohani, yaitu iman, harapan, dan kasih. Apa? Iman, harapan, dan kasih. Jadi, di dalam gereja Katolik, kita mengenal ada 4 keutamaan kardinal dan 3 keutamaan rohani. Keutamaan kardinal itu ada kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan penguasaan diri. Sedangkan 3 keutamaan rohani itu adalah iman, harapan, dan kasih. Dan keutamaan-keutamaan itulah yang akan kita perjuangkan di dunia ini sebagai orang Katolik, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan sejati, yaitu bagaimana kita bisa merasa dekat dengan Tuhan Yesus, sehingga setiap kehidupan kita, setiap perjuangan hidup kita itu kita rasakan selalu didampingi oleh Tuhan sendiri. 4 keutamaan kardinal dan 3 keutamaan rohani. Ingat-ingat ya. Oke, kita lanjut. Mau dibawa kemana lagi ya oleh Roh Kudus? Boom. Oke, sekarang Romo ada di sakristi. Oke teman-teman,
Pasti teman-teman ada yang kangen nih sama suasana di tempat ini. Yang biasanya kalau Miss Dinar atau biasanya kalau tugas lektor itu biasanya ngumpulnya di sini dan ganti pakaiannya juga di sini. Teman-teman, tadi ada keutamaan-keutamaan di dalam gereja Katolik. Ada 4 keutamaan kardinal dan 3 keutamaan rohani. Nah, untuk mendapatkan atau mencapai keutamaan-keutamaan tersebut sehingga kita mendapatkan kebahagiaan sejati, kiranya manusia itu sangat kesulitan. Dan Allah tahu, wah manusia ini kesulitan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut dan mendapatkan kebahagiaan sejati. Maka sebagai pendamping manusia, supaya manusia itu bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut dan mendapatkan kebahagiaan sejati, maka Allah mengutus rohnya, yaitu Roh Kudus, untuk membimbing kita, supaya kita dapat mencapai kebahagiaan sejati di dalam keutamaan-keutamaan gereja Katolik tersebut. Nah, Roh Kudus itu tugasnya apa? Membimbing kita supaya kita bisa dekat dengan Tuhan, yaitu kebahagiaan sejati itu sendiri. Teman-teman, di dalam karya Roh Kudus itu kita mengenal dengan 7 buah roh. Apa saja itu 7 buah roh? Kita lihat bersama-sama. Teman-teman semua, dalam karya roh tersebut kita mengenal dengan 7 karunia Roh Kudus. 7 karunia Roh Kudus itu diantaranya 1. Roh hikmat, 2. Roh pengertian, 3. Roh nasihat, 4. Roh keperkasaan, 5. Roh pengenalan akan Allah, 6. Roh takut akan Allah, dan 7. Roh kesalehan. Yang pertama adalah roh hikmat. Roh hikmat adalah roh yang menguatkan kita untuk melihat segala sesuatu dalam tata kebijaksanaan Tuhan. Roh hikmat membuat kita melihat peristiwa-peristiwa kehidupan sebagai pengalaman rahmat. Misalnya ketika kita sakit, kita melihat pengalaman itu bukan sebagai suatu hukuman, tetapi keikutsertaan kita memanggul salib bersama Tuhan Yesus. Roh yang kedua adalah roh pengertian, membuat kita untuk memahami berbagai misteri hidup dan iman gereja. Dengan roh pengertian, kita didampingi untuk memahami isi kitab suci, untuk memahami iman gereja, dan ketika kita ikut pelajaran Krisma, kita dibantu oleh roh pengertian ini untuk memahami setiap pelajaran yang kita terima. Yang ketiga adalah roh nasihat, memberi kita suatu pertimbangan-pertimbangan hidup agar kita dapat membuat keputusan yang bijaksana dan yang baik. Misalnya, antara ketika kita main HP atau kita diminta bantuan oleh orang tua kita untuk menyapu. Mana yang kita pilih? Yang berikutnya adalah roh keperkasaan, membantu kita untuk menjadi orang yang berani memperjuangkan nilai-nilai kebaikan, apapun resiko yang akan kita hadapi. Roh ini membuat kita berani untuk menyerukan kebenaran. Yang berikutnya adalah roh pengenalan akan Allah, membuat kita melihat pengalaman hidup kita secara mendalam, sehingga kita semakin kenal dengan Allah yang menyertai hidup kita. Yang berikutnya adalah roh takut akan Allah, yang membuat kita itu hormat kepada Allah, karena Allah lah pencipta kita, dan sudah selayaknya untuk kita takut kepadanya. Tetapi bukan takut yang mengerikan seperti kita takut di kegelapan, tidak. Tetapi takut dalam artian menghormati, karena Allah adalah pencipta kita. Berikutnya adalah roh kesalehan, yang membantu kita setia mengusahakan sikap hormat itu, sehingga kita bisa mengendalikan diri dan membawa kita untuk selalu berdoa. Sehingga dengan roh kesalehan kita tidak mudah marah. Seringkali kita mudah marah kepada orang-orang yang mungkin mengusik hidup kita. Bahkan termasuk kita sering marah kepada kedua orang tua kita, yang seharusnya kita tidak boleh marah kepada mereka. Nah, roh kesalehan inilah yang kemudian membantu kita untuk bisa mengendalikan diri kita dan akhirnya membantu kita untuk menjadi pribadi yang pendoa.
Oke, itu tadi 7 karunia roh. Semoga teman-teman hafal. Maka sebagai tugas adalah sekarang tulis 7 karunia roh di dalam buku tugas kalian. Apa saja 7 karunia roh yang ada di dalam gereja Katolik, dan tulis juga 4 keutamaan katedral dan 3 keutamaan rohani. Nah, nanti jangan lupa ya tugasnya dikerjakan, yaitu menyebutkan 7 karunia roh, 4 keutamaan katedral, dan 3 keutamaan rohani. Kira-kira kamu mau dibawa kemana lagi ya oleh Roh Kudus ya? Halo teman-teman, sekarang Roma ada di depan kolam. Siapa di antara kalian yang habis pelajaran sering nongkrong di sini? Nah teman-teman, tadi kan sudah tuh ya, ada keutamaan dan ada karunia Roh Kudus. Nah sekarang kita lihat, kita saksikan dari cuplikan sinetron setelah ini ya. Nanti dalam sinetron ini kalian mendapatkan pertanyaan. Menurut kalian mana yang lebih bagus, sikap dari Mbak Putri atau sikap dari Mbak Santi? Dan mengapa kalian memilih sikap itu? Yuk kita saksikan sinetron Ikatan Cinta berikut ini. Mbak San, dek minggu nang gereja ora? Ora iki Lah kok ora nang gereja piye to? mending kerja lah golek duit. Ngapa ning gereja ra tuk duit? Lho ya ra ngono ceritane. Yen ra ning gereja ra entuk berkat engko ra entuk cuan ya cuan. Nah, aku kerja kan gene tuk cuan. Nah, Tapi kan ra entuk berkate. ya ra apa-apa lah. Ya ra iso. Kerja Ya ra iso. Ning gereja ki ya penting, kerja ya penting. Penting nek aku penting kerja. Ya ora iso Ning gereja ngono. kosek. Kudu diimbangi. Jangan lho Mbak, ning gereja penting. Kok minggu nang gereja ya? Kok tantar sik ya? Iso ora ya? Aduh, piye ta ya? Nah, barusan kita melihat sinetron yang baru saja kita lihat. Menurut kalian, itu sikap mana yang lebih baik? Antara sikapnya Mbak Putri atau sikapnya Mbak Santi? Pilih ya di antara kedua sikap tersebut, lalu ditulis. Dan tulis mengapa kalian memilih sikap tersebut. Apakah kalian lebih memilih tidak ke gereja atau ke gereja? Nah, berikutnya kita akan mendengarkan bacaan kitab suci. Yuk kita dengarkan bacaan kitab suci terlebih dahulu. Pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 21 ayat 27 sampai dengan 36. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengejar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat di tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trimfimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota, dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai, lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya.
Tetapi dari antara orang banyak itu, ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu, ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahlah dia!" Demikianlah sabda Tuhan. Nah, tadi kita sudah mendengar bacaan kitab suci. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa sih Paulus itu ditangkap? Yuk jawab pertanyaan tersebut di selembar kertas. Kenapa sih Paulus ditangkap? Oke, kiranya pelajaran kita sampai sini dulu ya teman-teman. Lain kali kita lanjut lagi. Tetap ingat, kita terapkan protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Dah.